secara tidak sah, ya kan? Kira-kira gitulah. Karena kalau sampai juga di pengadilan dan dapat itu dibuktikan bahwa memang ini alat buktinya ini didapatkan secara tidak sah, ya tentunya tidak bisa dipakai dong. Ya sama dengan perkaranya Nikita Mirzani, ya kan? Itu kan ada illegal access. Nah itu kan sekarang perkaranya sudah naik sidik tuh, ya kan? Laporan polisi itu, ya kan? Rekaman yang dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan itu seperti itulah kira-kira Pak Willy. Oke, terima kasih nih Bang Laborasa bentar. Jadi mungkin bisa dinyatakan juga indikasi dugaannya ya. Teman-teman daripada pihak penyidik ini mungkin masih mengacu kepada undang-undang lama bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini bahaya juga untuk bagi teman-teman aparat penegak hukum. Ini sudah jelas-jelas dibunyikan di dalam undang-undang terbaru apabila berkaitan dengan merekayasa suatu perkara, menghilangkan alat bukti dan mendapatkan barang bukti secara tidak baik dan kiraan tepat, itu di pasal 278-nya itu ancaman pidana yang sekarang ini yang terbaru 12 tahun. Aparat penegak hukum pun juga bisa diancam pidana 12 tahun. Yaitu siapa? Nah itu tadi dari tingkat bawah. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi jangan juga berbicara menyampaikan minta ditangkap, minta ditahan DRL, minta. Nah ini juga bisa menjadi dasar hukum dari kuasa hukumnya DRL bahwasanya dengan alat bukti yang didapat tidak sah ataupun didapat secara ilegal dan mungkin juga dianggap dugaannya itu ya berkaitan dengan rekayasa kasus ya, ini ancaman pidananya 12 tahun. Nah jadi saya juga ini membuka teman-teman lagi untuk nalar analogika berpikirnya lebih tajam lagi. Oke, dilanjut yang lain. Saya berpendapat begini, kalau menurut saya, kalau untuk berbicara atau berkutat di masalah alat bukti, ini udah terlambat karena udah naik tersangka ya. Kasusnya sudah naik ke P18 ya, P18, P17, P18. Jadi artinya di sini cara itu udah nggak tepat lagi. Paling-paling kita bisa meminta kepada Dokter Richard Lee ya, kalau dia mau bayar saya dengan Dokter Janet Starr. Enggak ini serius. Kalau Dokter Richard Lee berani membayar. Bang Firdaus sendiri yang diapain di sini. Ini dari tadi udah minta semua ini, Bang Liar Piko, ya, ada juga yang lain. Kalau seandainya Dokter Richard Lee masih punya duit lagi ya, lebih dari 50 miliar, cukup bayar saya 1M aja. Dokter Janet 1M. Saya akan kasih caranya. Karena proses ini udah nggak bisa lagi karena proses ini udah nggak bisa lagi dipatahkan. Pra peradilan aja udah lewat kan gitu. Jadi hanya bisa eksepsi dan satu lagi kuncinya. Satu lagi saya bocorin. Ya, Dokter Janet dan saya akan mengajukan amicus curiae. Ya, amicus curiae itu pendapat hukum yang membuat hakim itu bisa menganalisa dan menjadikan patokan atau acuan daripada amicus curiae yang kita ajukan nanti. Itu aja yang bisa dilakukan oleh kita di luar kuasa. Karena mantap Pak Firdaus. Ya. Mantap. Karena karena Dokter Richard Lee kan sudah punya pengacara, kita bisa apa? Makanya saya bilang tadi bayarlah kami, saya akan memberikan legal opinion melalui amicus curiae ya, dan termasuk Dokter Janet versi kedokteran, dia mengajukan legal opinionnya dari amicus curiae yang versi kesehatan. Makanya bayar saya gitu loh. Bayar saya sama bayar Janet, saya akan berikan legal opini saya kepada hakim. Karena kalau untuk berkutit di hal-hal yang ini administrasiku udah mau naik P21, percuma karena perapit aja gagal. Ya, berarti maju aja Dokter Richard Lee daripada ngasih duit 50 miliar, 100, 200 miliar dari Bang Firdaus. Maju aja daripada ngasih 50M, kasih saya 1M, saya ajukan amicus curiae gitu loh. Gitu. Nah ini ada Bang Dedi nih. Gimana Bang Dedi? Coba. Oke Bang. Terima kasih Bang atas waktunya. Jadi sepertinya kayaknya saya sendiri di sini yang pro ke dokter detektif ya, sesuai dengan yang nggak usah ngeklaim gitulah. Ratu juga, Mbak Ratu kan juga bela. Enggak. Jangan patah semangat Bang Dedi. Ya, enggak. Ini kan enggak. Oh, kok patah semangat enggak lah. Jadi gini ya, teman-teman. Aku nggak bela. Sebentar, Bang Dedi, sebentar. Nggak usah ngeklaim gitu dong.
Bang Deddy, sebentar. Iya, nggak apa-apa. Itu kan Sebentar Bang, sebentar Bang. Sebelum saya turun. Beginilah, dari tadi saya kan berbicara bahwa kami ini pengacara sebenarnya tidak membela siapa-siapa, ya kan di sini. Kami di sini pengacara pada dasarnya, ya pada dasarnya hanya berbicara masalah hukumnya saja ya. Jadi jangan salah inilah bahwa seakan-akan sendiri Anda saja yang pro. Ya kita di sini tidak ada pro-pro di sini, tidak ada juga kontra-kontra. Kita ini yang pengacara pada khususnya ya, kita di sini adalah netral. Kita hanya memberikan edukasi ketika ada pertanyaan-pertanyaan masalah hukum, tentu kita jawab hukumnya. Kalau untuk masuk ke materinya itu tidak mungkin karena kita bukan pengacaranya. Kira-kira begitu ya. Abang-abang Setuju, semua, betul. sekalian saya izin ya turun ini. Mana Bang Andi? Aduh, saya naik, Bang Andi turun. Ya, Pak Biko, semuanya ya, izin makasih ya. Ya, makasih. ya karena kan ini kan soal keyakinan. Karena kan keyakinan saya kan seperti itu. Jadi ya itu hak saya juga ya kan. Itu kan menurut saya, oke. Cuman hati Nah, dibatasi sekarang saya dong, jelaskan jangan juga sembarangan kepada gitu Bang- dong ngomongnya. Bang, Sabar itu dulu, hak Bang saya Abdul. juga. Sabar dulu, Nggak Bang ada yang Abdul. melarang itu kan. Nggak bisa gua. Nah, jadi gini kan dokter Bang Firdaus kan tadi hanya mendengar kronologi disampaikan dokter Janet. Nah, itu kan sementara dokter Janet sendiri dia nggak tahu persis seluk-beluk kasusnya. Bang Firdaus, apalagi kan dokter Janet kan kita sama-sama tahu kan, lagi berkonflik sama Doktif. Itu Bang Firdaus juga harus tahu. Nah, izinkan saya menjelaskan kronologi kasusnya. Izin Bang Deddy, Berdasarkan izin Bang Deddy, jangan bilang saya berkonflik. Saya belum selesai. Ya. Enggak, tapi kata-kata itu Ya, kan? diralat dulu. Ya, kalau dia ngomongnya benar, saya pendukung. Ya kan, ya udah. Tadi kan ibu sendiri, tadi kan narasinya kan udah jelas kan, marah-marah segala macam. Itu kalau saya keyakinan saya sepertinya ibu lagi berkonflik. Itu keyakinan saya, ya kan. Jadi Jangan izinkan saya asumsi. menjelaskan Bang Firdaus. Keyakinan ibu tahu nggak? Asumsi itu keyakinan itu adalah asumsi, nggak apa-apa dong. Nyatanya saya nggak kalau dia ngomongnya benar ya saya akan dukung. Iya, tadi kan Kata-kata ya, itu aja pokoknya jangan itu ini, hak jangan saya bilang saya konflik, enggak, itu enggak ada. Lah, tadi kan ibu udah makin marah-marahin Doktif tadi narasinya. Itu kan saya mendengar. Jadi saya cuma mengingatkan aja kepada siapapun. Iya, sekarang kalau dia bergelar dokter detektif, memang coba cari dong di KKI ada nggak yang namanya dokter yang namanya detektif, coba cek. Saya nggak marah-marah, saya akan ngomong kebenaran. Ya, Coba lanjut, Tom. ya, Coba tapi lanjut. kan ibu tadi ada bilang dia menipu. Ibu kan ada bilang dia menipu, padahal belum ada keputusan pengadilan yang mengatakan dia penipu dan segala macamnya. Terima kasih ya. Saya lanjut nih tentang kronologi kasusnya versi saya, ya, yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi kasus ini bermula, kasus ini pelapornya dulu. Pelapornya itu bukan hanya satu, bukan hanya Doktif. Ada juga Dumas di sini. Artinya ada beberapa orang yang terlibat di dalam pelaporan ini. Apa yang dipermasalahkan dalam pelaporan ini? Ada 3 barang. Satu yang namanya Wetometo, 2 yang namanya Dera Salmon, ketiga yang namanya Miss V stem cell. 3 barang. Apa permasalahan dari setiap barang ini yang dilaporkan oleh pelapor? Satu, Wetometo ini dibeli oleh para korban. Ternyata di dalam Wetometo ini tidak ada yang namanya ekstrak tomat putih atau Wetometo. Nah, ini kemudian dilaporkan ke BPOM, lalu BPOM memperkuat dengan cara mengeluarkan rilis bahwa satu, terkait Wetometo tidak ada ekstrak Wetometo di dalamnya. Satu. Kedua, terkait Wetometo ini terjadi overclaim karena penjual melakukan mengatakan bisa memutihkan seluruh body. Buktinya apa, Dedi? Buktinya kalian langsung aja searching VT DRL terkait Wetometo. Apa dia bilang? Di situ dia bilang ini ekstrak Wetometo ini ada ekstrak Wetometo di mana L-glutationnya tinggi kata dia. Dan kata dia juga ini bisa memutihkan seluruh body. Oke, saya memeriksa sampai ke VT-nya, terverifikasi cocok dengan apa yang disampaikan BPOM. Jadi, kalau menurut saya itu nggak bisa, itu tidak susah dia mau berkelit di situ karena udah didukung oleh lembaga negara yang namanya BPOM. Buktinya ada. Ya, terkait saya komentari sedikit dulu masih di dalam Wetometo. Dokter Janet kan mengatakan Wetometo itu kan Lycopersicum ya, Solanum lycopersicum. Tapi kan DRL mengatakan itu L-glutathione. Menurut Dokter Janet, L-glutathione itu dari tomat putih.
Kan begitu. Padahal DRL sendiri sudah ngaku. Ini yang punya kasus bilang ke publik. Saya ngaku ya, saya mengaku tidak ada tomat putih di dalamnya. Berarti kan DRL kan sebagai pelaku, terduga pelaku sudah sama dengan BPOM posisi standingnya kan. Maksudnya standing posisinya sudah sama dengan BPOM. BPOM mengatakan tidak ada tomat putih, ekstrak tomat putih. DRL juga mengatakan yang sama. Cuma ada beda sedikit. DRL membangun alibi. L-glutathione yang ditulis di produk saya ini adalah dari tomat putih, kata DRL di podcast Densu. Silakan nonton. Tetapi ujung-ujungnya DRL bilang lagi, tapi saya tidak bisa memeriksa L-glutathione ini dari tomat putih. Berarti kan dia mematahkan alasan yang dia buat sendiri. Artinya clear. Nggak ada itu yang namanya ekstrak tomato, nggak ada. L-glutathione juga nggak bisa dibuktikan dari ekstrak tomat putih. Itu faktanya yang saya sampaikan, dan itu berbasis data. Bisa kalian akses sendiri. Kalau bicara tomat putih ya. Nah itu kalau kemudian masalah kedua, DNA salmon yang dipermasalahkan oleh pelapor. Oke, apa yang dipermasalahkan di sini? DNA salmon itu kan Undang-Undang Kesehatan. Saya baca dulu ya pelanggarannya terhadap pasal Undang-Undang Kesehatan pasal 138 ayat 2. Bunyinya begini. Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Itu bunyi pasalnya ya, pasal 138 ayat 2. Jadi, di dalam kasus DNA salmon ini, produk itu tidak bertutup, tidak ada tutupnya. Ya, sehingga mengakibatkan terkontaminasi, berubah warna. Lalu permasalahan kedua dari produk ini apa? Ada jarum suntiknya. Berdasarkan peraturan di negara Republik Indonesia, produk seperti ini yang ada jarumnya itu tidak bisa dijual bebas. Ini bukan Korea. Ini negara Republik Indonesia. Oke, jadi peraturan kita yang dipakai. Nah, itu permasalahannya, dan ini diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan tadi pasal 138. Oke. Saya luruskan. Oke. Sudah paham saya, Mas Dedi, tentang ilmu kedokteran, sudah paham. Jadi begini. Sorry Bang Rizal, saya ralat dulu. Saya ralat dulu ya Bang Dedi. Saya tadi tidak mengatakan apa tadi, bahwa saya tadi mengatakan bahwa ya dari Code Bio saja ya tidak pernah mencatat itu serbuk itu Solanum lycopersicum, itu disebut glutathione. Jadi saya tidak mengatakan di produknya Richard Lee itu Solanum lycopersicum. Saya tidak ada kata-kata itu diralat kata-kata kamu ya. Jadi saya luruskan ya, saya luruskan. Jadi saya luruskan. Saya luruskan. Jadi gini, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan, ada hak prerogatif BPOM untuk mengawasi per 1 atau 2 bulan atau 3 bulan produk-produk daripada yang dilegalkan oleh BPOM. Jadi kalau seandainya Dr. Richard Lee sudah sekian tahun menjual produk ini tanpa pengawasan sehingga terjadinya pelanggaran hari ini, itu bukan kelalaian Dr. Richard Lee, itu kelalaian dokter yang ada di BPOM sana atau pegawai BPOM. Karena BPOM itu mempunyai tugas selain mengeluarkan izin, dia juga per sekian bulan sekali harus melakukan audit, ya, inspeksi dan audit kepada produk-produk yang setelah dikeluarkan legal standingnya oleh mereka. Jadi kalau seandainya kita hari ini menyalahkan Dr. Richard Lee yang sudah sekian tahun mengeluarkan produk ini dan akhirnya membuat dirinya itu mendapatkan keuntungan besar, itu keliru. Makanya saya bilang tadi, ini lex spesialis, bos. Kalau berbicara Undang-Undang Kesehatan, lex spesialis itu harus banyak orang yang dipanggil di sini untuk menjadi tersangka. Nggak bisa Dr. Richard Lee saja. Karena kalau bicara lex spesialis, mens rea-nya haruslah ada beberapa orang yang terkena dampak besar daripada produk ini. Kalau hanya cerita dari dokter apa yang pakai topeng doktip ya, doktip ini bercerita tentang dia sudah membeli lalu sedia nggak memakai itu ya. Bagaimana mau dikatakan dirugikan karena dia telah membeli sementara dia aja tidak pakai, kan gitu. Dan kenapa orang-orang yang pakai ini nggak protes? Kan ini ada pembanding nanti, gitu loh. Ada pembanding kalau seandainya nanti suatu saat Dr. Richard Lee meminta kepada para pelanggannya untuk bersaksi di pengadilan.
Malah si dokter tip ini bisa dilapor balik oleh si dokter Richard Lee. Gitu loh. Kenapa saya bilang tadi, kalau seandainya undang-undang kesehatan yang dipakai, maka kalau saya sebagai pengacara dokter Richard Lee, saya akan menuntut BP POM kenapa tidak melakukan pengawasan secara signifikan. Karena ini urusan dengan nyawa orang atau minimal jasad orang kan gitu. Saya selama menjadi pengusaha skincare ya, udah banyak produk-produk maklon-maklon yang saya survei, yang saya teliti di laboratorium, semua hampir sama pasti melanggar. Karena kalau kita berbicara tentang kecantikan, hanya produk alami, herbal yang tidak bisa kena pelanggaran. Tapi kalau berbicara masalah ini dicampur ini, itu pasti ada pelanggarannya. Gitu loh. Ada merkuri, ada hidroquinon dan lain-lainnya. Karena saya juga udah hampir 2 tahun usaha skincare ini gitu. Makanya saya bilang tadi kalau kita saling menyalahkan, berat pengujiannya kalau kita mau uji di dalam pengadilan pidana. Karena ini kasusnya perdata. Yang berkaitan dengan perdata ini adu kuat argumentasi. Bagaimana dokter Richard Lee ini bisa disalahkan sementara hari ini dokter Janet yang pemahamannya sama, pelajarannya sama dengan dokter Tip dan dokter Richard Lee, berpendapat yang berbeda dengan dokter Tip, gitu loh. Lantas mau dipakai pendapat siapa oleh hakim, oleh polisi? Kalau seandainya di dalam satu disiplin ilmu yang sama ada beda pendapat. Nah inilah yang saya bilang tadi, kalau sudah beda pendapat tidak masuk dalam ranah pidana. Ini harus diuji di perdata, gitu. Makasih. Izin menambahkan, Bang Lawyer Willy. Bentar Bang Ded. Nah ini gue suka ini statement dari Dedi Setiawan, karena dari awal dia sudah mengklaim bahwa saya sendiri di sini sebagai pendukung Doktif. Oke. Nah sekarang saya mau tanya sama Dedi Setiawan. Dedi Setiawan ini pernah mendengar nggak bahwa ada yang namanya produk dari dokter bertopeng ini yang sudah dicabut izin edar? Sudah pernah dengar berita itu, Bang Dedi? Apa Bang? Bang Dedi sudah pernah dengar bahwa ada produk dari dokter yang bertopeng ini yang sudah dicabut izin edarnya oleh Badan POM? Pernah dengar? Oh berarti Abang melebarkan ke kasus lain ya? Ya nggak apa, Kita lagi enggak fokus kita membahas ini soalnya. sabar. Jangan gitu, karena kan kau dibilang kau ini adalah sebagai pendukung dokter detektif yang mengatasnamakan demi kepentingan masyarakat. Dengerin dulu, jangan dipotong nih. Jadi kita ini nggak mau main framing di sini, Bang. Kalau proses hukum kita serahkan ke penegak hukum, tetapi di sini kita melihat bahwa keobjektivitas seorang Dedi Setiawan di sini yang dari awal sudah mengklaim bahwa dia adalah sebagai pendukung Doktif. Nah, saya mau tanya sama Dedi Setiawan, pernah dengar nggak bahwa ada produk dari dokter yang bertopeng ini yang dicabut izin edarnya sama Badan POM? Pernah dengar nggak Bang Dedi? Oh, pernah. Oke. Pernah. Aku pernah bahas itu soalnya. Ya udah, pernah ya. Khusus Pernah di ya. Komal aku. Oke, pernah ya. Bang Dedi tahu nggak kenapa Badan POM mencabut izin edar dari produk tersebut, Bang? Tahu persis, orang pernah bahas kok aku. Oke, Komal karena aku kok. apa? Karena apa? Coba bisa Abang ulas sedikit. Karena apa dia dicabut izin edarnya? Sebenarnya aku nggak mau bahas ini sebenarnya karena Iya, yang nggak tadi aja apa-apa. belum selesai. Tapi ya Ini sudah. biar Ya, tahu tadi semua ya. juga di sini. Iya, ya udah. Karena apa? Karena aku mau oke. biasa ini, di lakedown biasa, jelaskan aja Bang Jadi- Dedi. Di lakedown biasa ini, Iya. ya kan? Cocok Bang terlanjur Nah, bilang. oke. Lihatin aja. Karena apa tahu Bang Notifikasi Dedi? yang setahu aku ya dari rilis BPOM, notifikasi yang diajukan di awal itu tidak sama ketika ditemukan di lapangan. Kalau nggak salah seperti itu ya. Karena itu udah lama aku bahas, tapi kayaknya begitulah dari rilis BPOM. Oke? Nah, gini aku mau bahas tadi dulu. Yang tadi dulu harus di-counter dulu. Aduh, lupa aku jadinya. Aduh, sampai Bang Firdaus tadi kan apa tadi ya? Bang Firdaus tadi bilang, jadi gini Bang Firdaus, masalah jadi kenapa aku penting menyampaikan tadi yang berperkara di sini ada bukan hanya Doktif, ada juga yang Dumas, ada beberapa korban lainnya. Ntar dulu dong. Aduh. Ntar dulu dong Bang Dedi, tolong dong, ntar dulu. Aku tuh lupa nanti, Nggak bisa, loh. nggak bisa, ini kan gue lagi bicara. Ya sabar, satu-satu, kan gue diizinin nih Karena buat berbicara kebetulan- tadi. Bentar, gue diizinin untuk bertanya dan Yaudah. berbicara di sini. Gue mau bertanya sama lu. Nah, karena ini
karena lu mendukung Doktif ini untuk membela dan kepentingan masyarakat, gue mau tanya sama lu Bang Ded, karena ini berkaitan soal adanya delik umum ya. Dalam hal ini masyarakat ketika menemukan suatu produk yang tidak sesuai sama berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan dibuktikan adanya pencabutan izin edar Badan POM, yang dimana dari produk tersebut tadi Bang Deddy sudah jelaskan sendiri bahwa isi kandungan yang ada di dalam produk itu tidak sesuai dengan komposisi, ya, Bang Ded. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Deddy. Bang Deddy sebagai masyarakat, ini personal sih memang. Saya mau tanya Bang Deddy mau nggak melaporkan demi kepentingan dan atas nama masyarakat ketika menemukan suatu produk yang tadi yang Bang Deddy bahas produknya, untuk melaporkan ini ke pihak berwajib? Kira-kira Bang Deddy sepakat nggak untuk hal itu? Aku mau nanya dulu, tapi itu delik aduan atau enggak pasal 62 ayat 1? Delik aduan biasa. Junto pasal 8. Delik aduan biasa. Oke, absolut. Delik aduan biasa. Absolut. Delik aduan biasa. Artinya barang siapa ya, artinya yang menemukan perbuatan pidana itu bisa diadukan. Delik aduan biasa. Oke. Nah, Beda Bang Deddy delik siapa aduan ya? biasa dan aduan. Beda. Menurut itu bisa saja melapor. Oke. Bisa saja Bang. Nanti saya kasih data satu Bang. Nanti saya pakai lembaga saya akan melapor. Nah, ya. ini gini Bang Lawyer. Kemarin Satu, sempat kasih Bangnya ya. Kasih datanya ya. Karena lembaga siap. saya akan izin Bang Lawyer. Karena gini, karena keterangan ini melanjutkan ke, diskusi hari-hari kemarin sama Deddy juga ya. Kalau di dalam kasus yang produknya Dokpeng ini, Deddy Setiawan menganggap bahwa tidak ada yang melaporkan dan tidak ada yang memiliki produk. Saya bilang, bisa nggak konsumen dalam hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pembelian aja? Deddy bilang tidak bisa, harus ada produk. Sedangkan di kasus DRL, Doktif sendiri, tadi Dr. Janet sudah menyampaikan bahwa Doktif ini tidak memakai. Dan lebih parahnya lagi, ini yang lebih parahnya lagi, dan kita harus cari tahu bersama ya. Dokpeng ini atau Dr. Samira ini ketika membeli produk dari DRL, apakah sudah mengetahui dulu bahwa produk itu bermasalah? Karena ini penting untuk menjelaskan bahwa Doktif ini memang seorang konsumen yang beritikat baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita jelas dulu dong legal standing dari si pelapor ini atau konsumen ini. Karena apa? Kalau misalkan yang terjadi seperti ini, dia tahu produk DRL ini bermasalah, dia tahu nih, tapi dia tetap membeli, lalu dia mau mengklaim bahwa diri dia sebagai konsumen, kan nggak begitu ceritanya. Konsumen itu adalah orang yang beritikat baik untuk membeli suatu produk dan ingin menggunakan itu. Nah kalau dia beli tahu-tahunya produk itu udah tahu bermasalah, ngapain dibeli? Misal kayak gitu Bang Deddy, makanya itu dari awal kita selalu gaungkan bahwa kita ini negara ini punya lembaga yaitu Badan POM. Ngapain lagi kita harus mengklaim diri kita adalah orang yang punya kapasitas dan kewenangan untuk menentukan produk ini approve, ini tidak, produk ini berbahaya, produk ini begini. Gitu loh Bang Deddy. Just info sih aku lagi Bang ya. Raffi, just info Bang Raffi. Aduh, matilah kalau kayak gini. Matilah. Just Kapan info Bang akunya? Raffi. Ya, Dr. Jadi Janet. Topeng Gini, ini Bang Dok, membeli produk. Bang Deddy, Bang Dok. Gini Bang Dok, Bu Dok, izin Bang Dok, saya fotonya Bang Deddy. Apa yang disampaikan itu Bang terlanjur, itu kalau kita ambil contoh ya, kalau menyatakan pembeli itu bisa dibuktikan, ya kan? Bagaimana dengan produknya beliau juga dulu?